Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasna. Di video sebelumnya saya membahas tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Di video kali ini saya akan membahas teori dari standar perdagangan internasional. Oke, yang pertama adalah batas produksi dengan biaya konstan. Batas oportunitas dapat digambarkan dengan production possible curve atau kurva kemungkinan produksi atau kurva transformasi. Kurva ini menunjukkan berbagai alternatif kombinasi dua komoditas yang dapat dihasilkan oleh satu negara dengan menggunakan faktor produksi secara penuh serta teknologi terbaik yang dimilikinya. Biaya konstan ini muncul ketika sumber daya atau faktor produksi yang digunakan merupakan barang substansi yang sempurna untuk satu sama lain. Yang kedua adalah semua unit dari faktor produksi adalah homogen atau sama persis kualitasnya. Oke, di sini ada dua negara, yaitu negara Amerika dan Inggris. Dua negara ini mempunyai dua komoditas, yaitu gandum dan kain. Nah, di sini ketika Amerika memproduksi gandum sebanyak 180, maka mereka tidak memproduksi kain sama sekali ya. Kemudian ketika Amerika mulai memikirkan untuk memproduksi kain, maka produktivitas gandum itu menurun sebanyak 30 produktivitas. Ketika mereka memproduksi kain sebanyak 20, maka Amerika harus mengorbankan 30 produktivitas. Jadi di sini kainnya 20. Di sini gandum yang awalnya 180 jadi 150. Nah, ketika mereka memproduksi kain, mereka memutuskan untuk menambah produksi kain sebanyak 40, maka mereka mengurangi lagi 30 produktivitas. Jadi yang awalnya 150 jadi yang awalnya 150 jadinya tinggal 120 dan seterusnya seperti itu. Kemudian di Inggris juga seperti itu. Ketika Inggris memproduksi 60 gandum, maka mereka tidak memproduksi kain sama sekali. Ketika Inggris memutuskan untuk memproduksi kain sebanyak 20, maka mereka harus mengorbankan 10 produktivitas gandum. Yaitu dari 60 diproduksi selanjutnya mereka hanya memproduksi 50 gandum karena mereka juga harus memproduksi 20 kain. Dan di sini juga mereka memutuskan untuk menambah produksi kain sebanyak 40. Di gandum produktivitasnya menurun sebanyak 40 juga, dari yang awalnya 60 jadinya 50, kurang 10 jadinya 40 dan seterusnya. Ya, di sini garis kurvanya miring ya, miring. Amerika garisnya miring, Inggris juga seperti itu. Ini kemiringan garis yang menurun atau negatif menunjukkan bahwa semakin banyak masing-masing negara menghasilkan salah satu alat komoditi, maka komoditi lainnya harus dilepaskan atau dikurangi. Seperti yang saya jelaskan tadi, awalnya Amerika memproduksi 180 gandum, mereka tidak memproduksi kain sama sekali. Ketika mereka memutuskan untuk memproduksi kain sebanyak 20, maka mereka harus mengurangi produksi gandum. Seperti itu. Batas produksi yang merupakan garis lurus kemungkinan ini mencerminkan biaya oportunitas yang konstan. Ini adalah batas produksi dengan peningkatan biaya. Peningkatan biaya bisa menjelaskan bahwa negara harus melepas dengan jumlah yang semakin meningkat dari satu komoditas untuk mendapatkan sumber daya yang hanya cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas lain. Peningkatan biaya ini menghasilkan kurva batas produksi yang cembung. Jadi kurva batas produksi ini cembung, dan peningkatan biaya ini muncul karena yang pertama, sumber daya atau faktor produksi itu tidak homogen atau tidak identik atau mempunyai kualitas yang sama. Terus yang kedua adalah tidak digunakan dalam proporsi atau intensitas yang nilainya selalu tetap sama dalam produksi semua komoditas.
Ya, berikut adalah kurva dari biaya oportunitas yang meningkat. Di sini ada sepatu dan pesawat. Ketika satu negara memutuskan untuk fokus memproduksi pesawat sebesar 150, maka mereka tidak memproduksi sepatu sama sekali. Nah, ketika mereka mulai memproduksi sepatu sebesar 200, maka mereka harus mengorbankan 10 pesawat untuk mendapatkan 200 sepatu. Begitupun seterusnya. Mereka menambah produksi sepatu sehingga produksi sepatu menjadi 400. Mereka juga harus mengorbankan 10 pesawat untuk mendapatkan 400 sepatu. Jadi yang awalnya produksi pesawat ini 150 menurun menjadi 140, terus menurun lagi menjadi 120 dan seterusnya. Kenapa kurvanya ini cembung? Kenapa biaya oportunis ini menghasilkan kurva yang cembung? Karena adanya peningkatan. Ya, ini kurvanya ada negara 1 dan negara 2. Di negara 1, setiap tambahan barang X itu dinamakan peningkatan. Iya, berikut ini ada dua kurva di negara 1 dan negara 2. Tapi sebenarnya sama aja sih kurvanya. Yang pertama di negara 1. Ini setiap penambahan barang X, di mana peningkatan tambahan barangnya itu sebanyak 20. Nah, setiap 20 penambahan barang X itu akan meningkatkan biaya oportunitas. Lihat ini garisnya, garis yang ini, yang apa ini namanya, panjang-panjang ya. Semakin besar garisnya itu, semakin besar garis ini menandakan bahwa ada biaya oportunitas yang meningkat. Begitu juga di negara 2. Setiap penambahan 20 barang X maka akan meningkatkan biaya oportunitas. Selanjutnya yaitu kurva indiference masyarakat. Dalam kurva indiference masyarakat ini membahas tentang konsep preferensi permintaan. Jadi di dalamnya ada permintaan, penawaran, karena dalam masyarakat pasti ada permintaan, penawaran, dan lain-lain. Kurva indiference ini menunjukkan berbagai kombinasi dari dua komoditas yang menghasilkan kepuasan yang sama dalam masyarakat atau negara. Yang ketiga adalah memiliki slope negatif dan cekung. Ya, kita lihat di sini berikut kurva dari indiference. Di sini ada dua kurva dari negara 1 dan negara 2. Kita lihat yang pertama, kurvanya negara 1. Yang pertama kita lihat titik N. Ini titik N. Misalnya nilai titik N ini 70, kemudian nilai X-nya 30. Nah, kemudian suatu saat suatu masyarakat itu memutuskan untuk menambah sejumlah konsumsi di barang X. Kemudian kurvanya bergerak turun ke A. Nilai A ini berapa? 60. Nilai A ini 60. Kurvanya bergerak dari N ke A. Di sini berarti ada pengurangan di konsumsi barang Y. Intinya setiap penambahan konsumsi di barang X, maka akan terjadi pengurangan konsumsi di barang Y. Ya, kita lihat sini garis yang kedua awalnya berada di titik T. Nilainya misalnya 90. Karena ada penambahan konsumsi di barang X, maka dari titik T ini bergerak pindah ke H. Dari titik T ke H. Titik T yang awalnya 90 turun ke titik H yang 70. Nilainya 70. Jadi ada pengurangan. Setiap penambahan konsumsi barang X, maka akan terjadi pengurangan di barang Y. Begitu juga dengan negara 2. Ya, kita lihat kurva di negara 2, ada barang X, ada barang Y. Nah, di titik ini, titik A, misalnya nilainya 40, ketika satu masyarakat memutuskan untuk menambah konsumsi di barang X, maka
konsumsi di barang Y akan menurun dari titik A ke titik R. Begitupun seterusnya. Jadi mereka menambah konsumsi barang X 40, maka ini menurun, dikonsumsi barang Y menurun. Begitu penjelasan dari kurva indifference. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.